tarekat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tarekat selain tarekatnya Kanjeng Nabi itu sudah tertutup. Sedangkan tarekatnya Kanjeng Nabi itu adalah amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pengajian ini dari pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, pemelihara atau Tuhan seluruh alam. Seluruh alam yaitu alam dunia dan alam akhirat, alam malakut dan alam makhluk, alam pokoknya alam gaib, alam nyata, alam zahir, alam semua alam itu yang menguasai itu Gusti Allah. Makanya kita nggak usah takut dengan apapun, karena takut itu hanya ditujukan pada Gusti Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Semoga salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Sayyidina penghulu kita, pemimpin kita, dan pembimbing kita, yaitu Maulana Muhammad, yaitu Sayyidina Kanjeng Nabi Muhammad An-Nabil Ummi, Nabi yang ummi. Ummi itu kalau secara bahasa itu keibu-ibuan. Keibu-ibuan maksudnya di sini tuh punya sifat keibu-ibuan, yaitu memelihara umatnya, ya, selalu khawatir dengan umatnya. Makanya kalau digambarkan Gusti Allah itu di surat At-Taubah yang terakhir itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alima anitum harisun alikum bil mu'minina raufur rahim. Itu Sayyidina Kanjeng Nabi Muhammad itu sangat mengkhawatirkan, sangat resah, sangat gelisah dengan keadaan umatnya, baik sekarang maupun yang akan datang hingga akhir kiamat. Hingga di akhirat pun Kanjeng Nabi ini sangat mengkhawatirkan keberadaan umat-umatnya itu tadi. Kalau kita melihat sirah atau ya teladan-teladan Kanjeng Nabi itu sangat terasa sekali kalau Kanjeng Nabi Muhammad itu sangat welas asih istilahnya. Rauf Rahim, welas asih banget sama umat-umatnya. Sebenarnya sangat mengkhawatirkan keadaan umatnya itu. Dengan kesusahan umat-umatnya itu sangat khawatir, sangat. Ketika beliau kalau di Syama'il Muhammadiyah itu diceritakan kalau walaupun beliau itu wajhus sururi, yaitu berwajah cerah, selalu tersenyum, selalu ceria di hadapan umat-umatnya, di hadapan para sahabat-sahabatnya, tapi di dalam hati ini beliau itu sangat gelisah sekali, sangat gelisah, umati. Beliau selalu mendoakan umat-umat ini jangan sampai dilaknati atau mendapat kemurkaan dari Gusti Allah. Ini beliau sangat concern dengan hal itu tadi. Kalau seperti kalau ibu kita ketika melihat anaknya itu bahagia ceria, tapi di dalam hatinya itu, ya Allah, ini anakku mugi-mugi dadi wong sing genah dunia akhirat, kan gitu-gitu ya. Makanya kenapa kok Nabi Muhammad ini disebut Ummi, ya itu tadi, karena beliau walaupun berwajah cerah selalu dohirnya atau dalam perilakunya sehari-hari itu sangat ceria, sangat mengasihi umat-umatnya dan tidak terlihat sedih, jarang terlihat sedih. Itu
tapi di dalam hatinya itu selalu khawatir dengan keadaan para umatnya itu. Seperti keadaan seorang ibu pada anak-anaknya. Makanya disebut ummi. Itu salah satu tafsir dari ummi ya. Dan tafsir lainnya ya seperti ada yang menafsiri bahwa al-ummi itu buta huruf. Jadi analoginya itu seperti ini. Saking concernnya seorang ibu itu merawat anaknya, sehingga ibu itu tidak memperdulikan dirinya itu mau sekolah, mau bisa ilmu, mau bisa membaca atau tidak. Seperti kan banyak misalnya ibu kita ya, ibu kita itu sangat concern dengan pendidikan kita, sehingga walaupun ibu kita itu misalnya ya mohon maaf ibu kita itu cuma lulusan SMP atau SMA, tapi beliau itu sangat mengharapkan bahwa anak-anaknya itu kalau bisa sekolah setinggi-tingginya. Makanya karena itu naluri seorang ibu itu gitu. Jadi kalau bisa anak-anak itu jangan kayak saya, harus lebih dari saya, harus bisa sekolah setinggi-tingginya. Dan di sini terlihat bahwa ummi itu bisa dihubungkan dengan kenapa kok ulama-ulama itu menafsiri ummi itu kok buta huruf ya, logikanya seperti itu. Jadi sering seorang ibu itu tidak lebih tahu daripada anak-anaknya, karena anak-anaknya itu sekolahnya tinggi-tinggi, sedangkan ibunya itu lulusan SMP, lulusan SMA itu kan banyak. Jadi seperti itu. Atau kadang-kadang juga seorang ibu kadang-kadang ini karena dulu terbentur situasi sehingga tidak sekolah, tetapi masih tetap punya keinginan untuk menyekolahkan anak-anaknya itu lebih setinggi-tingginya, lebih dari dirinya, sehingga si ibu itu tetap buta huruf, sementara anaknya yang pendidikannya melejit. Makanya kita harus menghormati sosok seorang ibu. Bagaimanapun juga ibu kita itu punya naluri keibuan seperti itu tadi, dan itu nggak bisa dibalas dengan apapun. Ridho waliden, kalau kita ingin ridho Allah tapi kok tidak berusaha mengejar ridho orang tua, itu sebenarnya juga salah. Wa ala alihi thahirin, dan kepada keluarga Kanjeng Nabi Muhammad yang disucikan. Jadi di surat Al-Ahzab itu yang biasa kita baca ketika tahlilan itu juga disebutkan kan bahwa Gusti Allah itu berkehendak ingin mensucikan para ahli bait. Makanya di sini bahasa darat memakai redaksi at-thahirin, yaitu orang-orang yang disucikan. Washabil mujahidin, dan para sahabat-sahabat Kanjeng Nabi yang punya sifat mujahid, yang gemar berjihad, yang sangat semangat berjihad di sisi Kanjeng Nabi Muhammad. Amma ba'd. Lalu kita masuk ke inti kitab. Di sini mulai memakai bahasa Jawa. Mbah Soleh mulai memakai bahasa Jawa. Saya bacakan bahasa Jawanya, lalu kita artikan dalam bahasa Indonesia. Moko sarine ana salat 5 waktu iku dadi rukune Islam lan dadi pikukuhe agama. Maka tegaskan bahwa salat
sholat 5 waktu itu menjadi rukunnya Islam dan menjadi penopang atau penguat agama. Kita dalam hadis masyhur kita sering lihat mendengar ungkapan as-salatu imaduddin, yaitu seperti itu. Dan hadis dalam Arba'in An-Nawawi itu al-Islamu bunya alal khamsin. Salah satunya adalah sholat. Jadi al-Islamu dibangun dalam 5 perkara, yaitu salah satunya sholat. Makanya sholat ini jadi rukunnya Islam. Kalau nggak sholat, artinya bukan Islam secara hakikat. Walau masih mengakui Gusti Allah, tapi kok nggak sholat, itu bisa dianggap bukan Islam. Karena secara logika kan nggak mungkin mengakui Gusti Allah tapi kok nggak mematuhi perintah-perintahnya dan tidak mematuhi larangannya, atau bahkan yang wajib itu aja ditinggal. Itu kan aneh gitu. Secara logika kan aneh. Katanya cinta Gusti Allah, katanya mengakui Gusti Allah, tapi kok melakukan perintahnya yang wajib kok nggak dilaksanakan, itu kan aneh. Itu ya kalau nggak mau dibilang kafir itu ya fasik lah. Karena memang itu kalau di kitab-kitab fikih itu sangat tegas sekali, kalau orang yang tahu kewajiban sholat tapi kok nggak melaksanakan, itu pantas untuk dihukum mati. Itu di semua kitab-kitab fikih itu seperti itu. Itu saking beratnya dosa orang meninggalkan sholat. Lanjutnya, lan ingkang dadi bedoaken antarane insan lan hewan. Nah, ini dia. Jadi sholat itu yang membedakan manusia dan hewan. Jadi kalau orang nggak sholat itu seperti hewan. Hewan itu biarpun tiap hari berzikir pada Allah, tapi kalau nggak sholat ya tetap hewan gitu. Kan disebutkan dalam Al-Quran kan semua makhluk di jagat raya ini bersolawat, berzikir, berzikir pada Gusti Allah. Tapi mereka nggak punya kewajiban sholat. Makanya itu dalam satu tafsir, kenapa kok matahari yang begitu gedenya, bulan yang begitu cerahnya, bumi yang begitu gagahnya itu, kenapa kok kalah dengan derajatnya manusia itu? Kenapa? Karena mereka cuma bisa memuji Allah tapi nggak diberi keistimewaan sholat. Hanya manusia yang punya keistimewaan sholat itu. Kenapa? Karena itulah kenapa kok manusia disebut makhluk yang sempurna, yang paripurna, yang sangat istimewa di sisi Gusti Allah. Maka kalau kita nggak sholat, meskipun kita tiap hari berzikir tapi nggak sholat, ya podo kayak kewan. Ini tegas sekali tapi mbak sholat. Mau kok jadi kafir, sama sing ngomong sholat, ya jadi kafir, maksudnya kafir secara hakikat ya, secara hakikat. Oh, dadi karep ingsun amertelaken kaifiyati salat lan asrore salat. Maka ini jadi jadi kebutuhan yang darurat bagi kami, bagi saya Mbak Soleh Darat, untuk menjelaskan kaifiyat atau kaifiyat itu bentuk-bentuk atau gimana sih sholat itu, dan asrori sholat dan rahasia-rahasianya sholat itu gimana. Ini jadi sesuatu hal yang mendesak bagi Mbak Soleh Darat untuk menuliskannya di dalam satu kitab. Lan sarene ora sah sholat angin kelawan arep suci
zahire lan batini, moko dadi mertelakaken ingsun ing hakikate suci lan asrar lan asali. Karena sholat ini tidak sah kalau tidak bersuci, artinya orang yang tidak bersuci itu tidak boleh sholat. Maka otomatis kalau kita mau menjelaskan rahasia-rahasia sholat, maka harus menjelaskan syarat rahasia-rahasia di dalam syarat sahnya sholat, yaitu bersuci tadi. Supaya dadi sampurna kelakuanilan sucine ingsun namine kitab Lataifut Thaharah wa Asraris Shalah, dan sehingga penjelasan saya tentang asrar atau rahasia sholat itu menjadi sempurna. Lalu kemudian Mbah Sholeh Darat menamai kitabnya itu Lataifut Thaharah wa Asraris Shalah. Jadi sholat dan toharoh ini satu paket. Kalau mau mencapai rahasia-rahasia sholat, maka harus bisa mencapai rahasia-rahasianya bersuci juga. Jadi ini sangat, ini yang mencirikan bahwa Mbah Sholeh Darat ini sangat, istilahnya Ghazalian ya, yang sangat penganut Imam Ghazali. Beliau sangat menganut pahamnya Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu kan hidup di zaman ketika fikih dan tasawuf itu saling berbenturan. Dan di masa itu Imam Ghazali datang dengan kitab Ihya-nya menjelaskan bahwa orang tanpa fikih itu pasti kafirnya. Maksudnya orang kalau sholat tapi tidak mengikuti tata caranya yang diajarkan Kanjeng Nabi, pasti hakikatnya ya bukan Islam. Tegas seperti itu. Tapi kalau hanya melakukan fikih saja tanpa ada zauq, istilahnya ada keterikatan batin dengan syariat, itu namanya zindik atau fasik. Karena apa ya, orang kok bisa-bisanya melakukan sesuatu yang dia itu tidak punya karep pada apa yang dilakukan, itu kan ya istilahnya goblok lah. Gak karep mangan kok moro-moro mangan, itu kan goblok. Itu gambarnya seperti itu. Gak karep sholat, gak karep sholat tapi kok sholat, itu kan aneh gitu. Kalau di dalam pandangan Imam Ghazali itu aneh. Karena sebenarnya kalau kita melakukan sholat ya harus dengan hati yang hadir, terikat dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita melakukan sholat tapi hati kita itu kok enggak nyantol sama Gusti Allah, itu seperti orang mabuk. Orang mabuk itu ngomong ngecebret tapi nggak tahu apa yang dicebretkan itu apa, saking mabuk itu kan. Kalau di dalam pandangan orang berakal kan aneh gitu. Hanya kita harus mengerti asrar atau rahasia-rahasia sholat sehingga kita lebih khusyuk dalam melaksanakan sholat. Dan ideal lah, paling enggak dengan ngaji kita mendekati keidealan yang dikehendaki oleh Gusti Allah. Fi kaifiyati sholatil abidin wal arifin, dalam yang membedah, kitab ini membedah kaifiat atau bentuk-bentuk sholatnya orang ahli ibadah dan orang ahli bijak. Jadi paling tidak yaitu tadi mendekati ideal. Lewat ngaji kitab ini kita bisa membedah bagaimana sih seorang abid, seorang arif itu
sholat dan kita mencoba untuk menirunya, dan paling tidak kita mendekati mereka, mendekati bagaimana seorang abid sejati dan seorang arif sejati ini sholat. Ingsun atau Mbah Soleh Darat ngalap saking pira-pira barati ulama al-arifin wallahu a'lam. Nah ini dia, ini tanda kerendahan hati Mbah Soleh Darat ya. Dia dengan rendah hati mengungkapkan bahwa saya ngalap, jadi atau ngalap itu apa ya, mengambil barokahnya perkataan-perkataan para ulama. Jadi ini bukan apa namanya, bukan ucapan-ucapan saya, tapi ucapan saya maksudnya Mbah Soleh Darat. Ini bukan ucapan-ucapan saya cuma menukil atau mengambil barokah dari ibarat-ibarat keterangan-keterangan para ulama yang arif. Wallahu a'lam. Allah Ta'ala fi kitabil azim, dawuh Gusti Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Tegese eling-eling wong mukmin kabeh lanang wadon. Jadi ini mengartikan ayat yang tadi, wahai orang-orang mukmin semuanya, laki-laki dan perempuan, tatkalane karep sira kabeh arep ngalap nggone salat lan ing hale sira kabeh padha ijih hadas. Ketika kalian ingin sholat dan ingin menyembah Allah, dan sementara kalian semua ini dalam keadaan hadas besar maupun hadas, dan tapi dalam ayat ini hadas kecil ya, karena menjelaskan wudu, pada isi hadas masih dalam keadaan hadas kecil, maka wajib sira kabeh arep wudu, maka diwajibkan pada kalian semua untuk wudu. Moko padha masuwana sira kabeh ing rainira. Jadi ini ayat ini menjelaskan jadi dasar para ulama dalam menetapkan rukun-rukun wudu. Maka basuhlah basuhlah kalian semua pada wajah-wajah kalian, lantangan ira tau meka marang sikut ira. Jadi rukun pertama adalah membasuh wajah, dan rukun kedua adalah membersihkan tangan hingga sikut kita semua. Tegese sertane sikut ira karo, jadi kedua tangan, jangan diartikan satu saja. Kaya barang kang wis mertelakaken pertingkai wudu sapa Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing dalam hadise, seperti yang sudah dijelaskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya. Jadi yang salah satu hadis yang coba saya bacakan di sini yang menjelaskan tentang wudu. Nanti saya sebelah sampai sini nanti saya bacakan hadisnya. Lan malih padha ngusapa sira kabeh ing setengah sira dan setelah membasuh muka dan membasuh kedua tangan,
maka kita mengusap rambut kita setengah. Jadi tidak semuanya, tapi sebagian saja. Ambon-ambonane utawa liyane. Jadi ya pokoknya sebatas ini apa namanya, istilahnya haji-haji atau batas-batas antara rambut daerah kulit kepala dan kulit wajah. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i itu apa batasnya itu kan di sini, tumbuhnya rambut batasnya ini. Nah ini kalau kita mengusap rambut itu minimal disap sebagian sininya. Ora serta kudu mili banyune ora. Jadi ketika mengusap rambut ini enggak harus mengalir. Beda kalau tadi kalau wajah, tangan itu airnya harus mengalir. Karena dalam bahasa Al-Qur'an itu kan gini. Untuk mengistilahi membasuh itu fasilu, ghosal. Pakai kata ghoslun. Jadi ghoslun itu membasuh. Membasuh, yang namanya membasuh itu harus mengalirkan air ke anggota wudhu. Jadi nggak cukup kita epek-epek terus gini-gini, nggak cukup, harus disiram atau dicaukan air lalu disiram lalu baru digosok. Jadi digosok ini sebenarnya kalau mazhab Syafi'i itu sunnah, tapi yang wajib itu harus mengalirkan air dulu. Itu yang dalam mazhab Syafi'i yang wajib itu. Jadi nggak cukup kalau kita kena misalnya tangan kita kena air terus kita gosok-gosokkan gini, nggak cukup. Itu kurang sah sholatnya, kurang sah wudunya maksudnya. Jadi harus disiramkan ke anggota wudhu atau disemprotkan. Misalnya kita bawa semprotan ya, isinya air mutlak yang bukan mustakmal, itu disemprotkan hingga airnya itu tampak mengalir meleleh lah ya, meleleh disemprotkan secara rata lalu baru digosok-gosok, ini sah, ini nggak apa-apa. Pokoknya yang penting itu mengalir, karena redaksi Al-Quran itu ghusl untuk wajah, tangan dan kaki itu Al-Quran itu mengistilahi ghusl. Beda dengan kalau Quran mengistilahi mengusap itu masah atau mengusap. Jadi kalau rambut ini nggak perlu disiram gini, tapi cukup misalnya keran itu seret, kenapa air tangan kena air terus kita usapkan seret gini, itu udah sah. Karena redaksi Al-Quran gitu, masah. Itu semua mazhab saya kira itu sudah kesepakatan bahwa ghusl itu ya dialirkan airnya. Sedangkan masah itu nggak cukup cuma menyentuhkan air pada anggota wudu, yaitu rambut ini saja. Ya, perbedaannya cuma kalau dalam mazhab Syafi'i itu ketika disiram ini sudah sah. Tapi kalau mazhab Maliki itu kurang sah, masih kurang sah kalau cuma disiram, harus digosok. Itu namanya ghusl. Perbedaannya cuma itu, tapi benang merahnya yaitu tadi, air harus dialirkan. Jadi kalau enggak cepek gini nggak sah. Itu kalau yang gitu ya segera tobat. Ya, memang nggak sah. Semua mazhab itu ngarani ghusl itu ya menyiramkan air atau mengalirkan air. Malih masuano sira kabeh ing suku nira karu sertane wong lunira karu, yaitu setelah membasuh rambut maka membasuh kaki hingga mata kaki kita.
Nah, ini semua adalah rukun-rukun wudhu. Tapi dalam mazhab itu ditambahi tertib. Ya, jadi nggak boleh. Misalnya kita wudhu, terus moro-moro tangan dhisik, baru wajah, kemudian yang nomor 2 itu nggak boleh. Harus mengikuti urutan yang ada di dalam Al-Quran. Itu tadi wajah, kedua tangan sampai sikut, terus rambut, terus kaki. Itu yang wajib. Itu yang rukun. Jadi harus urut, nggak boleh diacak-acak, ini nggak boleh. Itu sudah ketetapan syariat. Makanya kalau kita ngaji berdasarkan Al-Quran itu bahayanya di sini. Kalau kita langsung mengambil dalil dari Quran dan hadis, itu bahayanya di sini. Ya lihat ayat tadi, oh pokoknya wajah, tangan, rambut, sikil, pokoknya wis tak basuh kabeh bapak tak acak-acak gak apa-apa, nggak ada kewajiban untuk tertib kok, gitu kan di ayat sini. Tapi kalau kita melihat hadis-hadis tentang wudhu, itu Kanjeng Nabi itu selalu urut wajah, tangan, rambut, kaki. Artinya itu suatu kewajiban. Saya bacakan hadis wudhu ya. Dan dalam hadis wudhu semuanya itu urutannya gitu. Jadi artinya apa? Jadinya nanti urut gitu. Humran. Jadi ini hadis yang diriwayatkan dari Humran. Siapa itu Humran? Maula Utsman. Akhbaruhu anna Utsman bin Affan radhiyallahu an da bi wudu'i fatawaddau fa ghasala kaffaihi thalatha maratin summa madmada wastansara summa ghasala wajhahu thalatha maratin summa ghasala yadahu yumna ilal mirfaqi thalatha maratin summa ghasala yadahu yusra mithla dzalik summa masaha ra'suhu. Jadi urut-urutannya gitu. Urut-urutannya gitu, Pak. Dari Abu Hurairah juga gitu. Wasala wajhahu salasa maratin summa wasala yadahu yumna ila marfa'id, sama, redaksinya sama. Artinya apa? Gerakan-gerakan wudhu ini urut-urutannya mengikuti itu. Harus tertib, harus urut-urutannya harus mengikuti yang ada di Al-Qur'an tadi. Mulai wajah, terus kedua tangan, terus rambut, kaki, itu urutannya nggak boleh dirubah-rubah, nggak boleh diacak-acak. Ya urutannya sampai hari kiamat ya gitu, harus gitu. Makanya kalau kita ngaji itu jangan langsung Al-Quran hadis ya. Nanti tersesat. Dan dalam Al-Quran hadis juga nggak ditegaskan kalau untuk tertib itu wajib, itu nggak ditegaskan. Tapi kan dari berbagai keterangan-keterangan yang ada itu menunjukkan loh urut-urutan podo kabeh. Para sahabat itu semuanya melakukan urut-urutan yang sama. Artinya tertib itu wajib. Tertib itu satu rukun. Makanya dalam mazhab Syafi'i ditambahi rukun wudhu itu tertib. Nggak boleh diacak-acak. Lanjutannya, lan lamun ana wong kang karep salat iku junub maka wajib adus. Dan ketika ada orang yang ingin sholat tapi junub itu hadas besar, berarti keluar mani, haid, habis haid, terus nifas, terus keluar namanya apa ya, darah wiladah atau keluar sesuatu dari rahimnya, entah itu apa, maka wajib mandi. Ini ketegasan syariat gitu ya. Lan lamun orang nemu banyu maka wajib tayamum. Dan ketika kita sudah mencari air tapi kok nggak menemukan, maka wajib tayamum. Ini menemukan air mutlak ya, bukan. Jadi kalau nemu banyu tapi banyu comberan itu kan itu bukan syarat
bukan bukan nggak wajib ya, bukan hal apa, bukan air yang bisa dibuat wudu, bukan air mustakmal, bukan air mutlak. Maka ya ngaji lah ya, nanti ketahui apa air mutlak itu apa sih, air mutlak itu apa sih, terus syarat-syarat air mutlak itu apa, terus air mustakmal itu gimana detailnya, itu sangat nggak dijelaskan di dalam Quran hadis, enggak, tapi kitab-kitab fikih, dan yang bisa menjelaskan ya cuma para kiai-kiai. Ngaji ya jangan ngaji Mbak Google, tapi ngaji kiai ya. Mau kewajib Arab ngaji kaifiyati wudu lan kaifiyat adus lan kaifiyati tayamum, nah, kan Mbah Shaleh Darat juga menegaskan hal yang sama, wajib kepada kita semua, pada orang yang mengaku Islam untuk ngaji kaifiyati wudu, bagaimana sih syariat-syariatnya wudu itu gimana, dan kaifiyati adus, bagaimana sih syariat-syariat mandi itu gimana, dan syariat-syariat tentang tayamum itu gimana, wajib. Ini ditegaskan juga oleh Mbah Shaleh Darat. Jadi saya ngomong wajib ngaji itu bukan saya ya, yang ngomong itu bukan saya. Jadi para ulama itu sudah menegaskan bahwa wajib orang sholat, orang mau melakukan sholat, orang mau menyembah Allah itu wajib ngaji dulu, karena ya itu tadi ya, amal itu tidak akan diterima tanpa ilmu. Kalau kita apa namanya ya, gampang-gampangannya ya, mau menjalankan mobil tapi kok nggak bisa, nggak tahu ilmu tentang permobilan, bagaimana nyetir mobil gimana, itu kan ya nggak bakalan nyampe sampai tujuan. Makanya harus ngaji dulu. Kayak ingkang wis kasebut ing dalam kutubul fikih. Jadi ngaji fikih itu wajib. Jadi sebenarnya ini kan urutannya kan harus gini ya. Sebelum kita mengaji tentang tasawuf atau rahasia-rahasia ibadah, itu harusnya kita harus ngaji tentang syariat-syariatnya, bagaimana melakukan amal zahir istilahnya, bagaimana amal zahir dalam satu peribadatan ubudiyah itu dilakukan, sehingga dan kita juga melakukannya secara rutin, dan itu sudah menjadi kebiasaan, sehingga dari situ baru kita mengaji tentang rahasia-rahasianya. Seharusnya urutannya gitu. Sehingga ketika kita membahas asrar atau rahasia-rahasia sholat itu kita bisa paham. Basuh muka itu kafiatnya gimana sih? Basuh muka itu kan batasnya segini, terus dilebihi sampai telinga ya nggak apa-apa gitu kan. Itu cuma bisa diketahui kalau kita mau ngaji fikih. Kita mau ngaji kitab-kitab fikih, dan kitab-kitab fikih itu yang bisa ya cuma para kiai-kiai kita, para ulama-ulama kita. Makanya harus ngerti lah, biar bisa nanti ketika kita bicara asrar, kita bisa bicara tentang rahasia-rahasia peribadatan, itu bisa nyambung. Bahwa kenapa kok rahasianya, kenapa kok kita disuruh membasuh muka, kenapa kita kok disuruh membasuh tangan sampai sikut, sehingga lebih sikut juga nggak apa-apa gitu kan. Kenapa itu harus dilalui dengan mengetahui bagaimana cara-caranya yang benar, bagaimana cara-cara benar membasuh anggota wudu itu gimana, membedakan antara
membasuh dan mengusap itu kan itu satu pembahasan sendiri dalam fikih. Nah itu kalau kita nggak bisa mengetahui hal-hal seperti itu, ya muspro, maksudnya istilahnya muspro, maksudnya sia-sia kalau kita cuma tahu asrar tapi nggak bisa mengikut, tidak bisa melakukan bagaimana cara melakukannya, gitu kan aneh kan. Makanya itu kita wajib selain ngaji istilahnya ngaji tasawuf, kita harus wajib ngaji fikih sehingga kita tetap berada dalam jalur tarekat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tarekat selain tarekatnya Kanjeng Nabi itu sudah tertutup, sedangkan tarekatnya Kanjeng Nabi itu adalah amal. Jadi Kanjeng Nabi itu ketika mengajak umat manusia untuk mendekatkan diri pada Gusti Allah itu tidak cukup hanya dengan batin, harus dengan amal. Makanya kita harus belajar bagaimana beramal seperti akhlaknya para nabi. Dan sementara cukup sekian ngaji kita hari ini, tidak usah terlalu panjang dulu. Ini tadi masih pembukaan ya. Jadi intinya kita harus tetap ngaji, baik ngaji fikih maupun ngaji tasawuf. Ini semua adalah tarekatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dengan ngaji kita bisa meraih ridho Gusti Allah dan bisa mendekatkan diri kita pada ridwanullah, dan kita terutama paling tidak kita selamat dunia akhirat dan mendapat syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah.